pokoknya salah satu di antara kami misalkan udah bagus ini, dilanjut saja oleh yang berikutnya, seperti itu ya. Yang penting dari yang disampaikan itu nanti telah disampaikan 5 hal ini. Permasalahannya apa? Ini kayak kalian aja kalau bikin tesis nanti. Permasalahannya apa? Mengapa penting? Kemudian solusinya seperti apa? Mereka membuat solusi itu metodologinya bagaimana, ngukurnya bagaimana, sehingga disimpulkannya apa, kebaruannya apa. Itu 5 hal aja. Itu ya. Monggo, silahkan. Siapa duluan nulis dulu di situ di chatnya? Mau duluan? Halo Pak, saya mau coba duluan. Ya, silahkan. Halo Pak, apa sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. silakan. Ya ini kemarin saya rombak total, jadi mungkin sederhana saja. Ya selamat siang, saya dengan Wulantika Nuraini hari ini akan menjelaskan tentang makalah mengajarkan ilmu sains pada mahasiswa teknik atau engineering student. Jadi dalam paper ini akan dibahas tentang apa masalahnya dalam mengajarkan ilmu sains pada mahasiswa teknik. Terus kemudian untuk mengatasi masalah itu penulis mencoba melakukan beberapa strategi. Kemudian dari hasil percobaan itu penulis memberikan usulan dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama masalahnya ini adalah penulis sebenarnya merupakan salah satu pengajar di universitas di Australia. Dari selama mengajar itu penulis mengetahui bahwa mahasiswa banyak yang lemah dalam menguasai konsep matematika karena 40% dari pengajar di SMA di Australia di sana dibilangnya tidak kompeten. Kemudian hanya sedikit yang mengambil mata pelajaran fisika di SMA-nya. Dan banyak mahasiswa teknik di sana yang latar belakangnya beragam atau artinya mungkin tidak dari jurusan IPA, misalnya dari jurusan lain juga bisa masuk. Kemudian yang dilakukan oleh penulis di sini, penulisnya dengan namanya Rakbir Batal, dia pengajar di Western Sydney University. Dia mencoba menambahkan online kelas selain sebagai tambahan dari tatap muka. Terus dia juga menambahkan just in time session. Jadi ini merupakan sesi review 10-15 menit mengenai materi yang berkaitan seperti matematika, mungkin matematika, konsep matematikanya sebelum masuk ke materi utama. Kemudian juga menerapkan active learning, yaitu sistem tanya jawab, membuka diskusi tanya jawab dan mengadakan demo, juga praktikum di lab. Oh ya maaf sebelumnya tadi terlewat, Rakbir Batal ini adalah pengajar teknik fisika di universitas tersebut. Kemudian penulis kedua, author Ataur Rahman, dia juga adalah pengajar di universitas ini, mengajar mekanika fluida untuk mengatasi masalah
banyaknya mahasiswa yang gagal dalam mata kuliah ini, dia menerapkan pendekatan blended learning, yaitu dengan memberikan rekaman kuliah, kemudian materi-materi YouTube terkait, dan solusi jawaban yang bisa diakses secara online. Ini solusi jawaban untuk latihan dan kuis-kuis yang berupa rekaman audio penjelasan dari pengajarnya. Dari pengalaman yang didapat oleh penulis itu, mereka memberikan usulan untuk penerapannya di universitas untuk mengatasi kegagalan kuliah. Bisa dibuat kuliah matrikulasi sebelum semester awal dimulai, kemudian dibentuk kelompok belajar 4-5 orang untuk mahasiswa yang pernah belajar fisika di bangku SMA. Dibuka juga kuliah tambahan pada mohon maaf ini kuliah tambahan pada semester pendek atau pada masa di sana itu ada libur musim panas yang panjang untuk menambah SKS apabila gagal di mata kuliah fisika. Terus menyediakan online tools, online interactive course, dan menerapkan student-centered learning. Berikut usulan kegiatan mingguan dengan blended learning approach dari penulis, yaitu mahasiswa bisa belajar mandiri dengan mempelajari kuliah yang sudah direkam sebelumnya selama 30 menit, kemudian menonton video yang relevan, membaca studi kasus, merevisi soal-soal tutorial, kuis online, dan ada remote lab. Untuk sesi tatap mukanya diusulkan untuk melakukan review kuliah minggu lalu selama 10 menit, kemudian presentasi kuliah 1 jam, 3 menit presentasi dari 12 siswa secara random selama 50 menit, dan kelas tutorial selama 1,5 jam. Jadi kesimpulannya, ilmu sains itu penting dalam teknik untuk mempelajari konsep, untuk mengatasi masalah konsep dasar yang lemah, diajukan solusi student-centered learning dan blended learning. Dari kedua solusi tersebut bisa mengurangi kegagalan mahasiswa dari mata kuliah yang tadi disebutkan, mata kuliah fisika. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, oke, baik. PPT-nya sudah bagus ya menurut saya, tapi mungkin bisa ditambahkan dengan icon supaya enggak satu full slide-nya itu isinya tulisan semua sih, paling itu. Terus yang di bagian apa namanya tadi, referensi dari jurnalnya, bagusnya sih ditulisnya lengkap. Jadi pengarangnya, autornya siapa, terus judulnya, tahun, dan lain-lain itu lengkap gitu diberikan informasinya. Mungkin di itu sih. slide awal ya, Mbak ya? Ya, betul. Oh ya, baik, makasih. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya, ini belum ada lagi yang nulis di chat ya, silakan. Oke, Mas Rivo ya? Ya. Oke, silakan. Saya langsung aja di-share. Ya. Oke. Ya, apakah sudah muncul? Sudah muncul. Baik, selamat siang semuanya. Jadi pada presentasi ini saya hendak membahas tentang experiential learning, tepatnya penerapan experiential learning untuk mengembangkan keterampilan pada profesional engineer. Jadi bahasannya pertama adalah latar belakangnya, lalu ulasan mengenai konsep experiential learning itu, lalu experiential learning pada blended learning environment, contoh penerapannya, lalu di akhir ada analisis dan ulasan lah mengenai experiential learning ini.
Terbelakangnya adanya kebutuhan keterampilan profesional untuk engineer. Keterampilan profesional ini kan bisa dikelompokkan jadi dua gitu. Ada yang spesifik ilmu seperti ya kedokteran tentang medis atau rekayasa teknik sipil gitu, misal hal-hal yang spesifik, atau keterampilan umum seperti komunikasi, leadership, dan lain-lain. Nah, keterampilan profesional ini bisa diajarkan melalui pendidikan formal juga gitu, seperti di bangku kuliah. Dan pendidikannya kan bisa mencakup instruksi teoritis atau teorinya, dan experiential task atau praktiknya bagaimana gitu. Nah, yang jadi fokus dari experiential learning ini adalah menekankan aspek praktik ini gitu. Experiential learning ini juga bisa dikenal sebagai learning by doing gitu kalau di bahasa sehari-hari. Jadi konsep experiential learning ini pertama diusulkan oleh Kolb pada tahun 1984 dan dikembangkan oleh Zwetsloot pada tahun 2003. Didukung oleh beberapa konsep seperti student centered learning yang telah presentasi sebelumnya dijelaskan, lalu authentic assessment, yaitu mengenai bagaimana sih mengevaluasi kinerja mahasiswa atau pembelajar dengan metrik yang sesuai dan sesuai dengan keadaannya lah pada keadaan profesional, karena untuk engineer kan. Lalu embodied learning, yaitu penyatuan pembelajar dengan hal yang dia pelajari. Nah, experiential learning ini dapat digambarkan oleh model Kolb yang jadi proses belajar itu menurut Kolb terdiri dari 4 tahapan gitu. Pertama, pengalaman konkret atau feeling, lalu observasi reflektif atau watching, lalu konseptualisasi, konsep yang dia lihat atau ya mulai berpikir, lalu eksperimentasi aktif, itu melakukan hal yang sudah dia konsepsi. Nah, ini menjadi berbentuk spiral, jadi looping, dan pada setiap loop akan terdapat perkembangan dari si pembelajar tersebut. Lalu pada experiential learning, pada blended learning environment, jadi blended learning environment itu kan menggabungkan metode konvensional dengan misal metode daring seperti ini gitu. Ya, ada pendapat belajar adalah proses yang berkelanjutan, bukan kegiatan yang satu waktu saja. Atau bisa juga definisi lain di blended learning itu ada kombinasi media dan perangkat yang digunakan itu ada bermacam-macam, atau pendekatan pedagogiknya ada bermacam-macam juga. Format penyampaian pada blended learning bisa fisikal sinkronus, bisa sinkronus online, atau asinkronus yang belajar mandiri gitu. Keunggulan dari pembelajaran daring ini, dia memiliki capaian standar akademik yang sama dengan belajar offline. Terus waktu belajarnya bisa lebih fleksibel dan banyak opsi format penyampaiannya gitu. Lalu dapat diakses di mana saja dengan koneksi internet, lalu menjadi bagian dari komunitas yang luas, karena di internet kan ada lebih banyak orang lah yang bisa kita belajar dari siapa, kita berinteraksi dengan banyak orang. Ya, tapi ada permasalahannya juga dari pembelajaran blended learning environment ini. Itu pembelajar mungkin merasa terisolasi, lalu perangkat bisa jadi masih terlalu mahal bagi sebagian pembelajar, lalu masalah kompetensi dalam mengoperasikan perangkat bisa jadi ada yang belum bisa, dan sebenarnya toolsnya juga belum secanggih itu gitu. Lalu tidak semua jenis materi cocok disampaikan secara daring. Lalu ada terakhir contoh penerapan dari experiential learning ini untuk pengembangan keterampilan profesional, khususnya untuk engineer. Contoh bentuknya adalah bisa berupa mata kuliah. Kalau di paper yang dibahas, ya mata kuliah manajemen aset yang memiliki 1 atau lebih tugas
dan ada juga ujian kayak seperti UAS di akhir, ujian tertulis. Lalu ada juga yang bentukannya hanya berupa ada banyak tugas, atau lalu kalau bentukan lain di kampusnya bisa berupa research project, ya seperti TA atau tesis, tugas akhir. Atau dan contoh penerapan lainnya adalah adanya kuliah tamu dari praktisi dari industri gitu. Jadi ada sharing pengalaman langsung dari praktisi langsung yang di industri yang terkait. Atau biasa berupa video tutorial juga. Video tutorial ya praktiknya bagaimana gitu. Lalu terakhir ada ulasan mengenai praktik experiential learning ini. Ini feedback dari pembelajarnya. Jadi ada yang berpendapat bahwa ia meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan berguna untuk karir. Lalu ada yang berpendapat membantu memahami konsep dan praktik nyata dari rekayasa manajemen aset. Lalu tugas dan penilaian yang baik, cara pengajarannya baik. Lalu pengalaman nyata dari yang dibagikan dari si pengajar atau dari kuliah tamu tadi bermanfaat. Gitu. Feedback positifnya itu, tapi ada juga permasalahan yang dialami pembelajar pada blended learning itu, gitu, misal pada experiential learning. Pertama, masalahnya ada kesulitan memahami materi ajar yang direkam gitu, yang pre-recorded. Lalu adanya masalah informasi atau spesifikasi tugas yang diberikan kurang detail, kurang jelas. Lalu ada masalah juga materi ajar tidak memenuhi kebutuhan pembelajar, jadi bisa jadi tidak relevan dengan yang mereka expect akan dipakai atau tidak terpakai lah di dunia profesionalnya nanti. Atau kan terkadang ada juga tugas yang multidisiplin gitu. Lalu ada yang berpendapat persoalan yang terlalu terbuka dan kurang spesifik berkaitan dengan spesifikasi tugasnya tadi. Ya, sekian presentasi saya mengenai experiential learning. Oke, Mas Rick. Katanya tadi untuk yang referensinya tadi udah dimasukkan ya? Ada di atas sih. Di Cuma, atas ya. ya. Ya, mungkin perlu dilengkapi nih referensinya gitu. Ya. Seperti tahunnya dan dia publish-nya di mana. Oke. Kayaknya perlu minta sumber bukunya juga, kan dia itu hanya sebagian. Oh, kalau di searching mungkin ada kali di Google. Oke. Oke, so far sih bagus, sudah bagus PowerPoint-nya. Cuma tadi yang di bagian feedback tadi masih poin-poin gitu ya, mungkin seperti yang di PPT yang lainnya, mungkin keluarnya bisa jadi satu-satu, jadi supaya nggak too much information langsung di satu slide gitu. Oh, lihat ya. Oke, sudah bagus sih menurut saya. Oke, kita bisa lanjut ya ke yang selanjutnya. Apa ya selanjutnya? Oh ya. Tes sudah kelihatan deh? Ya, sudah. Oke, jadi sekarang saya Nyoman ingin mempresentasikan hasil review saya terkait paper yang judulnya Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education atau disingkatnya itu KALUHI. Paper ini dikerjakan oleh Wegener pada tahun 2018. Jadi dari artinya aja kita dapat simpulkan kalau paper ini isinya itu tentang bagaimana mengukur dan membandingkan pencapaian pembelajaran untuk perguruan tinggi. Oke, jadi dia nge-freeze. Tes. Jadi yang outline pembahasan kita yang pertama dari pendahuluan, lalu ada pengembangan infrastrukturnya, prinsip-prinsip yang digunakan pada KALUHI itu seperti apa, dan definisi kerangka penilaiannya apa-apa saja, lalu kerangka penilaian yang diusulkannya itu seperti apa, dan parameter-parameter yang digunakan apa saja, lalu ada juga topik penilaian, pengajaran, dan pembelajaran,
dan yang terakhir itu kesimpulan. Ini masih kedengarkan suara saya? Tes, tes. Iya, Mas. Masih. Ya, soalnya nge-freeze tadi. Oke, jadi yang pertama pendahuluan. Apa itu Kaluhi? Jadi Kaluhi itu sebenarnya pendekatan baru yang dilakukan oleh Wagner ini untuk mengukur dan membandingkan pencapaian hasil pembelajaran di universitas-universitas Eropa. Jadi emang pertamanya itu diusulkannya di Eropa dan targetnya itu nanti biar bisa digunakan ke tahap internasional gitu. Nah, jadi historical pendekatan-pendekatan yang sudah ada itu udah dari 25 tahun dulu. Jadi yang pertama itu ada dari publikasi Komisi Eropa dari tahun 1991, lalu ada deklarasi Sorbonne dan Bologna yang itu intinya harus ada reformasi mengenai organisasi, desain, dan implementasi program gelar. Lalu ada thematic networks, program atau TNPS, ini tuh tentang tolak ukur referensi untuk bidang subjek tertentu pada program gelar. Lalu ada di sini tuh tahun 2002 baru diinisialisasi Kaluhi, dan pada tahun 2005 itu muncul QF dan HEA dan EQF Triple L, yang mana itu artinya yang ada footnote di atas itu yang Qualification Framework for the European Higher Education Area dan European Qualification Framework for Lifelong Learning. Jadi di tahun 2012 juga ada muncul didirikan OECD dan ILO, di mana OECD itu organisasi for economic cooperation and development, dan ILO itu assessment of higher education learning outcomes. Dan di tahun 2015 ada Katsarova yang mana itu mengusulkan bahwa harus adanya pengukuran kinerja pendidikan dari level atas hingga bawah. Level atas ini maksudnya dari level universitas ke bawahnya program gelar. Lalu oleh ENTA atau European Network for Quality Assurance in Higher Education itu dia ada mengusulkan yang namanya standar deskriptor dan indikator. Nah, pada tahun 2016 itu didirikan CDFOP atau European Center for the Development of Vocational Training. Lalu pada 2016 itu Kaluhi itu sudah diadopsi oleh Komisi Eropa. Jadi selama pekerjaannya dari 2002 sampai 2016 itu pada tahun 2016 baru dia diadopsi kerangka penilaiannya. Lalu tahun 2018 itu dia menjadi state of the art untuk melakukan pengukuran dan membandingkan hasil pencapaian pembelajaran di universitas-universitas Eropa. Oke, jadi yang perkembangan infrastruktur ini, mengapa diinisialisasikannya pendekatan-pendekatan tersebut? Jadi memang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah instrumen untuk mengukur dan membandingkan itu sudah memadai untuk mengukur entah itu dari kualitas universitas hingga ke program gelarnya. Lalu apakah sudah pada program gelar itu sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Jadi sesuai dengan keinginannya mahasiswa juga. Nah, lalu bagaimana dengan prospek program gelarnya ke depan? Jadi prospek kerjanya seperti kalau kita masuk jurusan tersebut itu dijanjikannya semisal nanti masuk dan jadi profesinya apa gitu. Nah, itu juga harus dipenuhi. Dan yang terakhir ini bonus, yaitu untuk membandingkan prestasi. Jadi dengan satu instrumen ini kita bisa membandingkan prestasi di seluruh universitas dengan acuannya itu mahasiswa sendiri. Jadi emang pertanyaan ini relevan untuk ditanyakan karena dari sini kita bisa ngelihat bahwa universitas itu dia bergengsi atau tidak kayak gitu. Nah, oleh karena itu hasil pembelajaran itu didefinisikan harus memenuhi yang pertama tujuan program studi dan universitas, lalu kebutuhan dan harapan mahasiswa, memastikan pekerjaan, keterlibatan sosial dan budaya, hingga pengembangan pribadi dan kewarganegaraan. Lalu tujuan Kaluhi pada 2002 itu yang pertama itu
untuk merealisasikan Bologna yang tadi itu harus ada reformasi mengenai organisasi, desain, dan implementasi program gelar. Lalu di sini dikenalkan proses pembelajaran aktif dan pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa. Nah, untuk tujuan akhirnya itu yang tahun 2016-2018, dia itu menginisialisasikan untuk membentuk sebuah kerangka penilaian untuk 5 subjek atau 5 program studi, yang mana yang pertama itu ada ilmu humaniora, lalu ilmu sosial, ilmu alam, perawatan kesehatan, dan yang terakhir itu teknik. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan di Kaluhi sendiri itu sebenarnya dia mengadopsi prinsip AHILO dan OECD, yang mana AHILO itu menerapkan pendekatan top down, yang mana penilaian itu dinilai dari instansi dulu, baru program gelar hingga ke mahasiswa. Sedangkan Kaluhi itu di sini dia pendekatannya itu bottom up, yang mana penilaian itu dilakukan dari mahasiswa, program gelar, lalu ke instansi. Nah, lalu parameter-parameter yang ada pada Kaluhi ini, jadi ini parameternya ini bisa dikatakan parameter umum, yang mana ini harus menjadi parameter tolak ukur dari segi yang pertama pengetahuan, baik itu teoritis dan metodologi, yang kedua mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan, dan kedua parameter ini sebenarnya ada di parameter AHILO. Lalu yang ketiga itu persiapan kelayakan kerja dan kewarganegaraan. Lalu yang keempat tuh sosial dan budaya. Dua parameter terakhir ini merupakan parameter baru yang diusulkan oleh Kaluhi sendiri. Sebenarnya pendekatan-pendekatan sebelumnya itu masih belum multidimensi, masih melakukan pengukuran terhadap satu dimensi, jadi satu subjek saja dilakukan. Dan pada Kaluhi ini dia melakukan pengukuran multidimensi. Mengapa dilakukan multidimensi itu? Karena memungkinkan untuk melakukan pengukuran yang tepat dan adil pada banyak aspek dengan mempertimbangkan misi, orientasi, dan profil yang berbeda dari institusi dan program gelar. Karena seperti yang kita tahu, semisal ada program studi yang di sini kalau di ITB misalnya sistem teknik komputer, terus ada di Telkom ada sistem komputer, itu terkadang modul-modulnya itu bisa beda gitu. Jadi penilaiannya itu dilakukannya dengan multidimensi, jadi terhadap semua aspek yang membentuk sebuah program studi itu seperti apa dan institusinya gitu. Nah, untuk definisi kerangka penilaian yang diusulkannya itu sebenarnya ada 3 definisi kerangka penilaian. Yang pertama itu dari ACA pada tahun 2014. ACA itu European Consortium for Accreditation, atau biasa kalau kita di sini ya kayak ban PT lah kayak gitu. Nah, jadi kerangka penilaian itu didefinisikan sebagai sebuah instrumen untuk melakukan akreditasi. Lalu dari Nottingham, dia itu mendefinisikan bahwa kerangka penilaian itu merupakan sebuah skema rinci, unit yang membentuk sebuah modul dari program studi. Dan yang ketiga itu dari Kaluhi, yang mana kerangka penilaian itu merupakan tabel hasil belajar atau nanti disebut dengan deskriptor. Nah, lalu kita masuk ke kerangka dan dimensi kualifikasi. Nah, Kaluhi sendiri, ya. Silakan dipercepat aja biar yang lainnya pada kebagian. Saya next aja kali itu ya. Ya, boleh. Oke. Soalnya banyak banget. Berapa slide ini? 21 ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, kalau itu sekarang jadi state of the art untuk melakukan pengukuran, lalu merupakan kerangka penilaian terperinci untuk 5 disiplin ilmu tadi, dan model penilaiannya itu menggunakan multidimensi yang mana sesuai dengan misi, orientasi, dan profil. Ini referensinya. Terima kasih, mungkin itu aja. Oke. Menurut saya sih udah bagus banget, Mas. Saya juga suka tadi yang history itu, yang bisa gerak-gerak tadi itu juga apa ya namanya? Jadi kayak
kita yang nonton bisa ngikutin gitu alur dari si historinya. Dan di sini juga nggak terlalu banyak teks, jadi ada penggantinya juga, misalkan jadi kayak pakai gambar atau yang lainnya. Jadi menurut saya sih sejauh ini yang paling paling lengkap di antara yang lainnya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Teh. Oke, yang selanjutnya Mas Rifki ya. Silakan Mas Rifki langsung share aja. Iya, sebentar. Oke, Ya, sudah terlihat. di sini saya akan menyampaikan sebuah artikel. Kalau di sini judulnya dari satu artikel, di sini saya kasih judul Masa Depan Perguruan Tinggi Setelah Pandemi. Nah, ini untuk referensi utamanya di sini dari suatu artikel yang berjudul sebuah insight cancel culture, what's next for university and college. Nah, topik bahasannya yang pertama akan sebuah pengantar mengenai topik ini, topik bahasan lebih dalam. Selanjutnya dampak pandemi pada Suaranya agak kecil, Mas. tes ya. apa sudah terdengar? Ya, lebih jelas. Oh ya baik. Selanjutnya ada Eko enggak? Outputnya Enggak. enggak ya? Clear ya, oke. Selanjutnya masa depan perguruan tinggi ini lebih umum ya. Nah ini yang teksnya beberapa potensi perubahan pada sistem perguruan tinggi, dan terakhir ada penutup dari penulis. Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu, perguruan tinggi merupakan salah satu yang mengalami efek kejut sebagai dampak dari pandemi. Ketika ada coronavirus, pembelajaran di kelas otomatis harus menjadi daring. Seperti itu, tidak terkecuali seperti yang kita lalui saat ini. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana bentuk new normal perguruan tinggi ketika pandemi berakhir? Sebenarnya kita tidak ada jawabannya. Bahkan dari World Economic Forum sendiri meramalkan untuk Amerika dan Eropa perlu waktu sampai dengan 3 tahun untuk kembali ke tingkat ekonomi seperti sebelum terjadinya pandemi. Nah, lantas ke depannya atau yang setelah pandemi saat ini bukan berlalu ya, 1 tahun berjalan, bagaimana yang sudah mulai terjadi. Yang pertama, ini aspek-aspek yang harus dikaji ulang. Pertama, aspek operasionalnya, karena tidak mungkin melakukan pembelajaran luring, otomatis harus dicari metodenya, caranya, teknisnya untuk pembelajaran daring, karena operasional juga tidak mungkin terhenti. Selanjutnya keuangan. Nah, di sini mulai banyak yang harus dipikirkan, seperti karena banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, akibatnya untuk pembiayaan mungkin sebagian orang terdampak, itu bisa dikaji ulang kebijakan-kebijakan seperti cicilan atau subsidi dan lain sebagainya. Selanjutnya SDM. Sebagaimana kita ketahui, karena sifat operasionalnya berubah, SDM otomatis akan berubah, seperti staf pengajar atau staf-staf untuk perawatan fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya. Selanjutnya peranannya di masyarakat. Apa si perguruan tinggi ini akan tetap seperti sebelumnya atau akan menjadi suatu bentuk-bentuk baru seperti semacam membuka balai pelatihan dan lain sebagainya. Itu yang harus dikaji ulang. Nah, lantas untuk selanjutnya kira-kira apa nih yang diramalkan setelah pandemi selesai? Nah, Marginson pada tahun 2020 meramalkan bahwa akan terjadi pergeseran sistem. Yaitu kalau sistem ini yang dimaksud adalah sifat perguruan tingginya. Dari sifat perguruan tinggi yang awalnya menyediakan jurusan-jurusan tertentu yang ditentukan dari perguruan tingginya atau dari pemegang kebijakan, yang akan berubah menjadi menyesuaikan kebutuhan pasar atau disebut demand lead market.
Nah, di sini ada beberapa prediksi yang sudah mulai terbukti. Yang pertama, penurunan jumlah mahasiswa internasional, ya karena banyak travel ban, otomatis mahasiswa internasional ini peminatnya jauh berkurang. Selanjutnya, peningkatan blended learning ini juga sebagai dampak dari operasional yang berubah ya. Jadi program blended learning ini akan semakin baik kualitasnya. Salah satunya pembelajaran online ini juga dengan berbagai media seperti ya LMS seperti Edunext ini atau Google Classroom dan lain sebagainya. Selanjutnya, prioritas pembelajaran online. Ini menjadi prioritas di perguruan tinggi meski kalau saat ini sudah mulai beberapa ada yang mulai uji coba ya pembelajaran luring, tapi tetap prioritasnya itu adalah pembelajaran online. Nah, meningkatnya permintaan kursus singkat. Di sini banyak inisiatif juga dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan kursus singkat. Peminatnya juga banyak, bahkan selesai di awal-awal pandemi itu beberapa penyedia kursus singkat itu bekerja sama dengan universitas untuk menggratiskan kursus-kursus singkatnya seperti Coursera. Jadi artinya di situ ada permintaan yang semakin tinggi. Selanjutnya, penyesuaian posisi yang ini berhubungan dengan SDM yang tadi saya sampaikan. Juga ada penyesuaian program studi, mungkin beberapa prodi yang membutuhkan mobilitas tinggi yang sudah tidak jadi kurang relevan setelah pandemi, itu bisa jadi dikurangi jumlahnya. Dan selanjutnya, komitmen untuk mengentaskan kesenjangan akses digital. Sebagaimana kita tahu, banyak daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya ke internet ini. Jangankan di daerah ya, bahkan di kota pun dengan provider yang penyedia jasa internet yang terkenal juga masih suka ada problemnya seperti itu. Yang terakhir, akan terbentuk merger, akuisisi, dan joint venture. Artinya di sini beberapa universitas mungkin akan menggabungkan dirinya menjadi suatu institusi yang lebih besar dengan beban operasional yang tinggi dan berbagai pertimbangan lainnya. Nah, selanjutnya untuk pimpinan perguruan tinggi ini adalah tantangan. Perlu ada tim taktis untuk menentukan fokus rencana pengembangan selama 3-5 tahun mendatang. Nah, juga diperlukan perspektif untuk berpikir yang visioner. Yaitu menurut penulis, membuat suatu rencana itu suatu hal yang berbahaya. Kenapa? Karena banyak faktor yang sangat cepat berubah dan disarankan untuk mengembangkan 3 atau 4 skenario yang berbeda. Nah, tujuannya itu sebenarnya bukan untuk memilih salah satu skenario tersebut, tapi untuk memahami kira-kira apa yang terjadi pada masing-masing skenario dan kedepannya kemungkinan pengembangan skenario itu yang sesuai. Nah, ini ada 4 kuadran. Kalau di sini kita bisa buat kemungkinan skenario yang dan untuk kuadran 1 dan 3 ini kondisi-kondisi yang wajar dengan anggaran yang tinggi atau setidaknya tidak berkurang, penerapan teknologi bisa semakin baik. Mungkin dengan membeli suatu LMS atau alokasi budget itu diberikan subsidi kuota untuk mahasiswanya dan tenaga pengajar. Juga untuk kondisi kuadran 3, ketika anggarannya tetap atau berkurang, mungkin teknologinya akan terhambat. Nah, sebaliknya untuk pada kuadran 2 ini kondisi paling bagus, dengan anggaran yang tetap atau lebih rendah, penggunaan teknologi itu bisa meningkat. Nah, ini bisa jadi memanfaatkan kondisi-kondisi khusus ya, seperti bantuan dari platform LMS dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi yang buruk, kondisi kuadran 4, yaitu dengan anggaran yang tetap atau meningkat, justru teknologinya itu, penggunaan teknologinya tidak optimal. Nah, ini kondisi yang harusnya dihindari. Nah, menurut penulis juga megang kebijakan pada perguruan tinggi itu harus menentukan langkah-langkah yang strategis.
Tujuannya apa? Yang terpenting itu melindungi institusi dari risiko terburuk. Nah, di sini ada 2 kunci adaptasi yang menurut penulis. Yang pertama, mampu untuk melihat fenomena di lapangan karena kondisi yang sering berubah. Dan kedua itu cepat tanggap ketika sudah melihat suatu fenomena seperti izin dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan luring, apakah 100% melakukan kegiatan luring atau tidak. Nah, di sini yang menarik menurut penulis adalah desain pembelajaran yang akan menjadi kunci perubahan dan adaptasinya, bukan teknologinya. Mungkin ini agak sedikit counterintuitif ya, tidak sejalan dengan pemikiran awal kita, tapi nyatanya demikian karena teknologi itu bersifat sebagai enabler saja, kesuksesannya kembali lagi kepada desain pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa potensi perubahan sistem perguruan tinggi. Yang pertama, jadwal pendaftarannya akan semakin banyak dan jenis mata kuliahnya akan semakin modular. Selanjutnya akan makin banyak program-program sertifikasi. Nah, jenis kelasnya juga akan semakin bias antara kelas yang menghasilkan kredit untuk title atau degree atau tidak. Dan selanjutnya banyak ada program lokal yang mengadaptasi sifat-sifat kondisi-kondisi di lokal, dan banyak juga akan banyak work listening, jadi berbasis pekerjaan-pekerjaan. Dan mobilitas juga semakin tinggi karena banyak merger yang tadi diprediksi ya. Nah, terakhir, semua rencana yang dibuat sebelum terjadinya pandemi ini tidak akan berjalan lancar karena asumsi-asumsinya sudah tidak berlaku. Perlu strategi baru untuk terus mengikuti perkembangan mulai dari kebijakan atau informasi-informasi perkembangan aspek-aspek lainnya. Yang terakhir, ini berada pada pemimpin. Pemimpin perguruan tinggi ini harus proaktif dan fokus pada antisipasinya. Karena kondisi pandemi seperti ini, yang terbaik adalah meminimalkan resiko. Sekian dari saya, ini referensi yang tadi disampaikan. Terima kasih. Sudah bagus ya Mas menurut saya. Di situ juga ada dari satu kalimat dikasih highlight-nya, itu ngebantu banget ketika saya saya daripada baca satu kalimat full, saya bisa ngambil inti-intinya dari si kalimat itu juga bagus sih Mas. Terus tadi udah penomoran di setiap poin-poinnya, itu juga ngebantu kita untuk bisa mengikuti gitu si penjelasan yang Mas berikan. Jadi menurut saya itu udah bagus, sudah lengkap. Oke, terima kasih Mas. Untuk yang selanjutnya, Mas Fauzan ya. Silahkan langsung di-share. Oke, sebentar Teh. Mungkin 5 menit cukup kali ya untuk presentasinya supaya yang lainnya bisa kebagian untuk presentasi. Baik Teh. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, saya mulai aja ya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan. Saya di sini akan mempresentasikan salindia saya terkait laboratorium virtual berbasis simulasi. Nah, untuk outline pembahasannya sendiri ada 2, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini terkait penjelasan terkait laboratorium sebelumnya atau pendahulunya gitu kan. Terus yang kedua ada pembahasan penelitian. Nah, ini adalah laboratorium pendahulunya, yaitu laboratorium fisik. Nah, laboratorium ini sendiri saya ambil dari internet yang berasal dari Inggris. Untuk definisinya sendiri, laboratorium fisik adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu
yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Nah, tujuan penciptaan laboratorium sendiri tentunya memiliki objektivitas atau tujuan. Nah, untuk laboratorium fisik sendiri ada dua, yaitu berdasarkan lingkup pendidikan dan non-pendidikan. Untuk lingkup pendidikannya sendiri, tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan practical skills atau skill praktik untuk setiap pelajar atau peserta dalam menggunakan peralatan laboratorium beserta eksperimennya. Untuk non-pendidikan sendiri, tujuannya adalah mengembangkan atau membuat suatu produk oleh suatu lembaga atau perusahaan yang tentunya sudah memiliki izin yang nantinya akan dimanfaatkan oleh suatu masyarakat atau golongan tertentu. Nah, lalu ada teknologi setelah laboratorium fisik, yaitu laboratorium virtual. Nah, untuk definisinya sendiri, lab virtual adalah laboratorium berbasis komputer yang mana siswa berinteraksi dengan alat percobaan atau kegiatan lain melalui interface atau antarmuka dari komputer. Nah, untuk tujuannya sendiri, lab virtual untuk saat ini masih diimplementasikan untuk lingkup pendidikan saja, yaitu tujuannya masih sama seperti lab fisik sebelumnya, yaitu mengasah kemampuan skill praktik dalam menggunakan peralatan laboratorium beserta eksperimennya, namun di sini bedanya secara virtual. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu latar belakang penciptaan dari lab virtual ini. Yang pertama ada waktu dan tempat yang terbatas. Nah, penggunaan laboratorium fisik yang kita tahu tentunya memiliki waktu dan tempat yang terbatas. Jadi, pengguna laboratoriumnya hanya bisa beraktivitas sesuai jadwal dan tempat tertentu saja. Lalu yang kedua, resiko kecelakaan yang tinggi. Nah, resiko kecelakaan seperti pada laboratorium kimia atau laboratorium sejenis memiliki resiko yang besar, apalagi jika pembelajar atau pesertanya itu masih awam. Lalu yang ketiga ada biaya peralatan yang tidak sedikit. Untuk menunjang aktivitas di laboratorium, tentunya diperlukan biaya untuk pembelian alat-alat yang tentunya biaya tersebut tidak sedikit atau murah. Lalu yang keempat adalah keramaian orang. Nah, karena tempat yang terbatas, keramaian laboratorium akan mengakibatkan setiap peserta untuk tidak bisa memakai alat di satu waktu yang sama dalam satu aktivitas di laboratorium tersebut. Lalu yang kelima ada prioritas belajar teoretikal yang rendah, yang artinya laboratorium fisik fokus terhadap pembelajaran secara praktik. Nah, dari laboratorium fisik tersebut jarang mengimplementasikan gabungan pembelajaran secara teoritis. Lalu yang terakhir ada kurangnya keterlibatan. Nah, untuk poin ini mirip dengan poin sebelumnya atau di poin keempat, bahwa keterlibatan setiap atau semua peserta akan kurang atau tidak maksimal karena waktu dan tempat yang terbatas. Nah, setelah diciptakan lab virtual tersebut, tentunya ada manfaat yang dapat kita raih gitu. Yang pertama, minimalisir biaya. Nah, hal ini disebabkan karena virtual lab hanya memakai sebuah aplikasi atau sistem saja. Lalu yang kedua, resiko kecelakaan pada lab fisik tidak akan terjadi pada lab virtual. Lalu yang ketiga, malfungsi yang minim. Nah, pada lab fisik terkadang terjadi malfungsi alat. Hal itu tidak akan terjadi pada lab virtual. Lalu yang keempat, tingkat tingginya level confidence dari masing-masing peserta. Nah, maksudnya adalah setiap pembelajar baru atau yang awam akan memiliki confidence level yang tinggi tanpa harus takut membuat alat laboratorium itu rusak karena alat yang digunakan adalah virtual. Lalu yang kelima, blended learning. Nah, lab virtual memungkinkan untuk pengimplementasian dari blended learning. Yang keenam, ada tingginya keterlibatan yang karena setiap peserta dapat beraktivitas secara bebas. Lalu yang ketujuh, waktu tak terbatas. Kapan saja pembelajar atau peserta dapat mengakses lab virtual. Lalu yang terakhir ada fleksibel, yang merupakan implementasi dari lab virtual akan lebih fleksibel mekanismenya, seperti berbagai aktivitas apapun dalam lab dapat diautomatisasi pada sistem lab virtual yang akan dibangun. Nah, kita setelah membahas pendahuluan,
Lalu akan dibahas penelitian terkait simulation based virtual laboratory. Nah, jadi ini adalah SVL atau simulation based virtual laboratory yang saya ambil dari internet, dari nature.com. Jadi SVL-nya itu bisa dibilang mirip permainan atau game sih. Jadi si pelajar atau pesertanya itu seolah-olah kayak ngatur player yang ada di SVL-nya itu sendiri. Nah, di SVL dalam penelitian ini berbasis web yang aktivitasnya menerapkan konsep laboratorium virtual, yaitu tidak menggunakan peralatan yang sebenarnya. Lalu mekanisme atau cara kerja dari SVL ini berupa peniruan pengalaman dari laboratorium fisik. Untuk abstraksi penelitiannya, pertama ada tujuan. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi dan mengukur performansi dari penggunaan laboratorium virtual berbasis simulasi. Selanjutnya ada data. Nah, data yang didapatkan untuk penelitian ini adalah survei berupa pertanyaan terhadap 116 mahasiswa baru di Universitas Queensland, Australia, jurusan teknik elektro, mengenai pengalaman personal mereka terkait penggunaan SVL. Lalu untuk pendekatannya, yang digunakan adalah PLS-SEM berupa analisis statistikal dan pengujian model. Standar pengukurannya pertama digunakan dari standar internasional, yaitu ABET. Nah, dari ABET-nya sendiri ada 13 model pengukuran. Nah, untuk penelitian ini mereka hanya menggunakan 5 model pengukuran saja. Itu yang pertama ada perceive of use atau POU, yang kedua ada perceive of usefulness atau PU, lalu ada instrumentation atau INSTR, lalu ada creativity and innovation atau CI, dan performance saya lupa, pokoknya IMPT. Lalu untuk jawaban dari surveinya sendiri ada opsi 1-5 yang menyatakan 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Untuk hasil penelitian sendiri, di sini saya menyimpulkan ada pengukuran tertinggi dan terendah. Nah, untuk yang pengukuran tertingginya itu berdasarkan pertanyaan my overall experience using SVL is satisfying, yang nilai minnya 4,55, dan untuk pengukuran terendahnya yaitu SVL develops critical and creative thinking skill yang nilai minnya 3,52. Nah, itu berdasarkan poin terbesarnya 5 gitu. Nah, ini adalah kesimpulan penelitiannya. Pertama, berdasarkan hasil evaluasi, SVL memenuhi kebutuhan dan objektivitas learning pada mahasiswa teknik elektro di universitas tersebut. Lalu yang kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa SVL ini memiliki banyak manfaat seperti kegiatan ujian pre-lab, meningkatkan pengalaman belajar secara praktikal, dan performasi belajar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Iya, Mas. Baik. Sudah bagus sih menurut saya juga, dan sudah enak untuk dilihat PowerPoint-nya. Dari alurnya juga sudah baik gitu. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya yang pembuatan video ya. Oke, terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya itu dari Nadia, Mbak atau Mas ini? Mbak ya? Iya Kak, sebentar Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Aditama. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan lab konvensional dan lab virtual dalam mata kuliah fisika. Nah, untuk materinya sendiri diambil dari ringkasan makalah berikut ini oleh Dara et al. Pada tahun 2014. Jadi bisa dibilang pelaksanaan praktikum yang baik sangat penting dalam pemahaman siswa mengenai konsep-konsep fisika. Namun, terdapat kendala pelaksanaan praktikum fisika, seperti butuh biaya besar pada saat mempersiapkan alat-alat praktikumnya, dan butuh waktu dan tenaga.
jika ada mahasiswa yang tidak hadir. Nah, untuk keuntungan virtual lab-nya ini sendiri, di makalahnya itu diambil dari beberapa sumber, yang salah satunya itu dari Bragava et al. Jadi yang pertama itu, si virtual lab itu dapat mengurangi kebutuhan peralatan dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, ini keuntungan virtual lab dari Piat dan SIM pada tahun 2007, yaitu virtual lab ini dapat menghemat waktu dalam melakukan persiapan. Dan yang ketiga adalah keuntungan virtual lab dari Wyman and Perkins pada tahun 2007, yang menyatakan bahwa virtual lab dapat mengurangi beban kognitif siswa dalam memahami instruksi praktikum. Nah, berikut ini adalah contoh virtual lab itu sendiri. Nah, ini adalah software virtual lab dengan simulasi komputer dan dikembangkan oleh Polyhedron Learning Media. Nah, untuk tampilannya bentuknya seperti ini, ada bagian yang mendeskripsikan tentang praktikum, kemudian ada simulasi 3D-nya, dan ini adalah untuk menjalankan simulasi dan rekam simulasi. Kemudian yang satunya itu, ini sama juga tentang praktikum, dan kemudian di sini juga ada tabel isian data untuk analisis, dan ini adalah alat ukur virtual. Nah, dan ini juga di softwarenya itu juga terdapat video demonstrasi praktikumnya. Nah, meskipun virtual lab banyak keuntungannya, akan tetapi apakah virtual lab dapat meningkatkan kinerja siswa lebih baik daripada konvensional lab? Oleh karena itu, Darah et al. Melakukan studi komparatif mengenai perbandingan virtual lab dengan lab konvensional bagi kinerja siswa dalam mengerjakan ujian dan laporan. Untuk penelitian ini sendiri dilakukan di 2 universitas, yaitu Universitas Auburn dan Penn State. Yang di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penelitian dari Universitas Auburn. Untuk materinya sendiri itu ada 4, dan ini adalah materinya. Dan kemudian respondennya itu terdiri dari 68 mahasiswa, di mana dibagi menjadi 2 grup treatment yang melakukan praktikum virtual secara full dan parsial, dan grup kontrol yang melakukan praktikum hands-on dan menjadi asisten praktikum. Dan kemudian untuk data mahasiswa yang dianalisis ada rata-rata nilai post-lab quiz, kemudian nilai lab report, nilai ACT Math dan Science, dan nilai tes masuk Math Auburn, yang dimana nilai ECT dan nilai tes masuk ini menjadi baseline pengetahuan si mahasiswanya itu sendiri. Untuk prosedurnya itu, pertama dosen mengumpulkan nilai ECT dan tes masuk, lalu melakukan pembagian grup secara acak, kemudian praktikum dilaksanakan pada jam reguler, dan mahasiswa mengerjakan post-lab quiz dan laporan. Untuk hasil penelitiannya sendiri, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ketiga grup post-lab quiz siswa. Jadi, baik yang virtual maupun yang hands-on atau yang melakukan praktikum virtual secara parsial, tidak ada perbedaannya antara nilainya. Jadi, sama-sama bisa dibilang efektif. Nah, untuk yang kedua, si nilai post-lab quiz ini tidak bergantung pada baseline pengetahuan. Jadi, meskipun baseline pengetahuan si siswa macam-macam, namun si nilai post-lab quiz ini tidak bergantung sama baseline tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai penelitian di Universitas Penn State. Nah, untuk materinya ini sendiri ada 6, dan untuk respondennya itu terdiri dari 156 mahasiswa, yang terdiri dari 3 grup, yaitu grup praktikum konvensional dan kontrol, dan virtual lab, kemudian virtual lab sebagai suplemen. Nah, untuk datanya sendiri itu ada 3, ada nilai student test, ada nilai SAT mahasiswa, dan nilai FCME. Nah, nilai FCME sendiri adalah nilai fisika, yang dimana si nilai SAT matematika dan nilai FCMA sendiri adalah baseline dari pengetahuan si mahasiswanya. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, pertama-tama dosen mengumpulkan nilai SAT Math mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa harus ikut ujian pre-FCMA di awal semester. Kemudian dilakukan pembagian grup acak, dan mahasiswa harus mengerjakan student test. Lalu di akhir semester mahasiswa harus ikut ujian FCMA lagi.
Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri sama seperti yang maaf, ini maksud saya ini Penn State. Hasil penelitian Universitas Penn State tidak ada perbedaan juga, sama, sehingga sama-sama efektif. Dan kemudian ada satu hal penting di sini, ternyata dari seluruh grup ini terjadi peningkatan pada hasil nilai post FCMI pada seluruh grup, sehingga baik yang ikut praktikum virtual, ikut praktikum konvensional, dan ikut yang virtual sebagai tambahan, nilai FCMI-nya sama-sama meningkat. Nah, di sini kesimpulannya adalah, dari kesimpulan yang tadi tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa salah satu metode lebih efektif. Di sini bisa dibilang, baik yang virtual, yang konvensional, maupun yang virtual sebagai suplemen, sama-sama bagus. Kemudian yang kedua adalah tidak ada perbedaan pada hasil ujian siswa. Nah, di sini kecuali kemajuan siswa dari tes yang FMCA ke post FMCA. Nah, untuk yang ketiga, jadi bisa dibilang si virtual physics lab ini yang digunakan sebagai pengenalan fisika itu sangat menghasilkan hasil belajar yang sangat mirip dengan praktikum konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nadia ya. Ya. Sudah bagus menurut saya, dan juga flow-nya juga sudah bagus, sudah cukup jelas juga penyampaiannya. Jadi mungkin bisa dilanjut ya. Ya, terima kasih Teh. Untuk yang selanjutnya, Mas Made R. Harja, silahkan. Ya, sudah tampil. Tes, oke. Ya. Oke, di sini saya akan presentasikan untuk paper yang berjudul Using Hands-on and Virtual Laboratories Alone or Together, which work better for acquiring knowledge and skill. Nah, di sini pertama introduction-nya apa itu hands-on dan virtual laboratory. Jadi hands-on laboratory itu berdasarkan papernya sendiri, yaitu kita proses lab yang dimana si peserta atau si siswanya itu datang ke laboratoriumnya secara fisik, lalu berinteraksi secara fisik juga, kontak fisik dengan peralatan laboratoriumnya. Nah, selanjutnya virtual lab itu apa? Jadi virtual lab itu adalah sebuah lab yang dimana kita mengoperasikannya memerlukan perangkat keras seperti komputer atau laptop, lalu kita juga perlu internet, dan interaksinya itu dilakukan secara virtual. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, hands-on laboratory itu di mana kelima indera kita itu bekerja. Jadi seperti pendengaran, penciuman. Kalau misalkan kita lab kimia, kita bisa merasakan, mencium bagaimana sih bahan-bahan kimia itu baunya seperti itu. Lalu kekurangannya itu dari biayanya. Nah, dia itu biayanya lebih mahal. Nah, sedangkan virtual laboratory itu kelebihannya itu di mana dia itu rendah risiko. Jadi misalkan kalau kita melakukan tes dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, itu tidak berdampak secara langsung ke peserta. Nah, selanjutnya dia itu biayanya dia lebih murah juga kalau yang virtual laboratory. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana proses pembelajarannya jika dilakukan kombinasi antara hands-on dan virtual laboratory. Yang mana yang lebih baik? Nah, menurut Todd et al. Pada tahun 2014, dalam kombinasi antara virtual laboratory dan hands-on laboratory, yang pertama harus dilakukan adalah virtual laboratory, baru selanjutnya adalah hands-on laboratory. Nah, selanjutnya menurut Zaccaria dan De Jong pada tahun yang sama juga, itu virtual laboratory harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan hands-on laboratory. Jadi dapat kita simpulkan menurut kedua ahli tadi, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah virtual lab, lalu selanjutnya kita lakukan hand-on laboratory. Nah, apa sih keuntungan yang didapatkan dari melakukan hal itu? Yang pertama itu kita lebih mudah mendapatkan konsep kunci dari apa yang akan kita lakukan pada saat di lab. Lalu proses kita juga dengan melakukan virtual lab itu kita bakal mendapatkan proses-proses dan kunci-kunci apa saja sih yang harus kita pelajari sebelum kita hands-on secara langsung dengan peralatannya.
Jadi kita bisa tahu dulu secara virtual, baru kita bisa melakukannya secara langsung. Nah, di sini menurut 3 penelitian yang berbeda, jadi jika perbandingan antara virtual dan hands-on laboratory untuk studi kasusnya itu tentang materi katrol. Nah, menurut Sullivan et al. Pada tahun 2017, itu mau yang virtual lebih dahulu atau yang hands-on lebih dahulu, itu tidak ada perbedaannya. Lalu untuk yang Chini et al. Pada tahun 2012, itu mengatakan juga mau yang virtual lebih dahulu atau hands-on lebih dahulu itu hasilnya juga tidak ada perbedaannya. Nah, tetapi menurut Smith dan Putam Bekar pada tahun 2010, itu mereka mengatakan hands-on itu lebih baik daripada virtual laboratory kalau itu kalau hands-on-nya itu dilakukan lebih dahulu seperti itu. Nah, sekarang pada paper ini mereka tuh mencoba melakukan penelitian untuk pemahaman konsep dan skill untuk studi kasus rangkaian listrik. Nah, di sini mereka membuat 4 buah kelas, yang dimana ada kelas yang pertama itu adalah setiap kelas itu ada 3 sesi, yang dimana sesi pertama itu untuk kelas pertama itu ada hands-on, hands-on, hands-on. Lalu yang kedua virtual, virtual, virtual. Yang ketiga virtual, hands-on, virtual. Dan yang terakhir hands-on, virtual, hands-on. Untuk yang hands-on, hands-on, hands-on atau yang pertama, itu ada sekitar 33 orang yang mendaftar di kelas itu. Untuk yang kedua itu ada yang 34 orang yang daftar. Lalu yang ketiga ada 39 orang. Lalu yang keempat itu ada 37 orang yang mendaftar. Nah, hasilnya itu adalah untuk tes multiple choice conceptual knowledge. Jadi ini kayak pilihan ganda, itu hasil koefisien Cronbach alpha-nya itu dia hasilnya 0,8. Lalu yang open ended conceptual knowledge ini kayak tes kayak tes esai, itu dia dapatnya 0,813. Lalu yang untuk inquiry skill-nya itu dia skornya itu 0,96. Nah, lalu selanjutnya untuk real world test-nya. Jadi ini mereka tadi kan mereka melakukannya bukan di sekolah, hanya di suatu tempat gitu. Nah, sekarang mereka melakukannya benar-benar di sekolah. Nah, prosesnya juga sama. Jadi ada 3 sesi setiap kelas. Kelas yang pertama itu ada hands-on, hands-on, hands-on. Lalu kelas yang kedua ada virtual, virtual, virtual. Lalu yang selanjutnya ada hands-on, virtual, hands-on. Lalu ada virtual, hands-on, virtual. Nah, di setiap sesi itu ada tiga sesi juga. Jadi ada pre-test, studi, dan post-test. Nah, hasilnya itu adalah, jadi untuk tesnya sama kayak yang sebelumnya. Nah, untuk yang multiple choice conceptual knowledge, itu hasil di pre-testnya itu yang paling bagus itu yang virtual, hands-on, virtual. Lalu di post-testnya juga sama, virtual, hands-on, virtual. Untuk yang lainnya itu, dia itu hasilnya agak di bawah untuk rata-ratanya. Nah, lalu selanjutnya yang open-ended conceptual knowledge testnya, itu yang lebih baik malah yang hands-on semuanya ketika pretest. Nah, pada post-test, itu yang lebih baik malah kombinasi yang virtual, hands-on, virtual. Nah, lalu yang terakhir untuk inquiry skill testnya itu, yang lebih baik itu yang hands-on, hands-on, hands-on untuk pretestnya. Lalu yang post-test, itu yang lebih baik itulah hands-on, virtual, hands-on. Nah, apa yang kita dapatkan dari hasil ini? Jadi kesimpulannya adalah kombinasi antara virtual dan hands-on itu lebih baik daripada hanya virtual saja atau hands-on saja. Nah, inilah daftar pustakanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mungkin sedikit ya dari saya terkait dengan beberapa slide tadi ada yang nggak ada judulnya, jadi saya mungkin tadi bisa jadi kelewat atau seperti apa. Jadi slide-slide yang belum ada judulnya itu ditambahkan gitu. Misalkan tadi ada menjelaskan tentang hands-on, 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 terus virtual, 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 terus kan dia ganti slide gitu. Nah, habis itu kan Masnya nggak ngasih tahu judulnya. Nah, mungkin ditambahkan judulnya, terus ditambahkan kurung 2 gitu. Jadi melanjutkan dari si slide sebelumnya. Oh ya, siap Pak. Ya, itu sama yang tadi yang kesimpulannya kan juga nggak ada judulnya. Jadi Oh mungkin ya, bisa ditambahin. oh ya, ya siap. Oke, untuk yang daftar pustaka sejauh ini mungkin yang punyanya Mas yang paling lengkap ya, penulisan daftar pustakanya. Jadi Oh itu ya, udah bagus. Oke. ya terima Ya, kasih. terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Mas Aditya, silakan langsung di-share aja.
Oke, sebentar Kak. Yang ini ya. Sudah terlihat? Udah muncul. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit, sekarang mau presentasi mengenai Engineering Education Online di Australia, US, dan EU Universities. Ini dari papernya dengan judul yang sama dari Shanmuganathan, Universitas Malaysia. Jadi pertama saya mau jelaskan dulu tentang kondisi saat ini seperti apa, lalu studi kasus di 3 negara atau 3 region itu, dan terakhir kesimpulannya seperti apa. Untuk edukasi online sendiri, pada dasarnya berkembangnya internet sebagai kanal komunikasi utama itu mendorong engineering course online di beberapa universitas untuk muncul mulai dari level diploma hingga PhD. Itu berdasarkan penelitian dari SR Education Group di tahun 2017. Nah, terus mau kita lihat nih dari limitasi dan gap saat ini tuh edukasi online-nya seperti apa, lalu potensi yang ada dari edukasi online seperti apa, dan terakhir tantangan yang akan dihadapi untuk bisa mencapai potensi itu seperti apa. Mulai dari limitasi dulu, kualitas program dari edukasi online pada saat penelitian tersebut 2017 itu relatif lebih rendah dibandingkan konvensional. Lalu aksesibilitasnya juga lebih kecil, lebih aksesibel untuk pembelajar. Dan terakhir, variasi topik yang disediakan untuk di edukasi online itu masih sedikit, terutama di engineering education. Nah, secara garis besar gambaran kondisinya itu bisa dilihat seperti ini. Dari limitasi tadi, untuk menuju kondisi ideal, implementasi yang sekarang tuh memiliki labs, memiliki kekurangan, sehingga praktisnya sekarang kita belum sampai nih di kondisi ideal, masih di sini. Nah, potensi idealnya seperti apa sih? Potensi idealnya tuh edukasi yang fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, available, itu tuh bisa diakses oleh siapa saja, delivery-nya juga beragam, tergantung dengan kemampuan dari masing-masing pembelajar, far-reaching, itu bisa sampai kemana saja, dari mulai perkotaan hingga pedalaman, dan resource-nya bisa di-sharing untuk pembelajar, misalnya di universitas satu dengan universitas lainnya memiliki akses ke resource yang sama. Namun, kekurangan implementasi, seperti yang tadi ditunjukkan, itu ada. Yang pertama itu adalah pengalaman mengajarnya sendiri masih sedikit untuk pembelajaran yang online ini. Lalu, program kelasnya juga belum sematang silabus-silabus dari kelas yang masih tradisional. Dan implementasi teknisnya sendiri, seperti masalah internet, masalah tools-tools yang ada, itu juga masih belum sempurna. Sehingga, tadi bisa dilihat, labs inilah yang terjadi. Nah, tapi walaupun kita sudah berhasil menangani labs ini, ternyata masih ada nih tantangan yang perlu kita hadapi untuk bisa mencapai kondisi ideal. Tantangan pertamanya adalah pengembangan kurikulum yang seperti tadi kita bilang kurikulum sekarang masih belum matang, sehingga perlu dimatangkan kembali kurikulumnya. Lalu format penyampaiannya juga masih kaku karena masih berusaha mengadaptasi dari format yang offline. Dan kelelahan pelajar yang kentara karena tidak adanya teman dalam belajar ataupun guru yang selalu membimbing karena pembelajaran secara online. Lalu tujuan stakeholders juga perlu di-align dengan fasilitas yang ada. Nah, jadi, bagaimana sih masa depan dari online teaching dan learning ini? Jadi untuk bisa menuju dari saat sekarang kondisi ideal, itu ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah rancangan program yang baik dan kegiatan pendidikan. 2 hal ini yang akan menjembatani tantangan tersebut. Nah, untuk pertama, rancangan program yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tantangan tersebut adalah programnya perlu fleksibel nih. Jadi menyesuaikan dari pembelajarnya juga. Kedua, resource-nya terbuka, bisa diakses oleh, dalam tanda kutip, semua pembelajar. Evaluasi yang kreatif, yang dengan bentuk yang sesuai dengan tujuan dari kelas tersebut. Bisa jadi bukan berupa kuis, bisa jadi berupa presentasi, dan sejenisnya. Nano degree adalah bentuk pembelajaran di mana sudah tidak dalam satu rumpun yang besar seperti sekarang, tapi bisa diambil pembelajaran secara kecil-kecil. Lalu pembelajaran yang co-op dan eksperimental, belajar bersama dan berdasarkan experience-nya. Lalu kolaborasi internasional,
tidak cuma dari satu nationality saja, kualifikasi internasional, jadi diakui oleh programnya diakui secara internasional, tidak hanya di nationality saja, dan menjembatani diploma dengan sarjana, yaitu kemampuan praktis dan kemampuan teoritis. Selain tadi, juga 7 kegiatan pendidikan nih yang perlu dimatangkan agar secara praktis itu bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pendidikan yang pertama adalah belajar bebas, jadi tidak terbatas oleh waktu, lokasi, dan juga universitasnya. Kedua, agendanya personal. Jadi tiap orang punya tujuan belajar yang jauh, yang secara hidupnya mau mencapai apa dan secara dekatnya mau seperti apa, itu juga perlu di-align. Lalu luaran mandiri, dalam artian pembelajar bisa menentukan apa aja sih yang mau dia capai berdasarkan tujuannya dia dan fasilitas yang ada di institusinya. Dan keempat adalah personalisasi pembelajaran. Jadi selain dari internal pembelajarnya, dari fasilitas yang disediakan itu juga bisa membuat pelajarnya bisa personal dengan apa yang ingin dia pelajari. Nah, kelima adalah bundling. Mirip dengan annual degree tadi, jadi belajar tidak perlu mengambil satu jurusan misalnya. Jadi dia bisa mengambil sebagian-sebagian dari jurusan yang lain saja. Lalu mentoring, di mana fokusnya bukan lagi di kelas, tapi mengenai coaching dari pembelajar tersebut oleh pengajar yang sudah expert. Dan terakhir, pengakuan stakeholder. Itu yang penting juga karena kalau hasil belajar tidak diakui oleh stakeholder yang nantinya akan menerima belajar tersebut sebagai employee misalnya, itu akan fatal. Nah, studi kasus itu kita akan lihat di 3 regional, pertama di Australia, lalu kita akan lihat di United States, dan terakhir di Eropa. Pertama di Australia terlebih dahulu. Model penyampaian di Australia, dia ada 2 model, yaitu blended learning dan fully online learning. Itu tersedia di level diploma, sarjana, magister, hingga doktorat. Nah, contohnya di Deakin University, dia tersedia di 4 jurusan ini, dan dia menggunakan blended learning dengan pembelajaran umumnya di online, namun ada 1 minggu praktek engineering yang itu dilakukan secara offline di kampusnya. Itu masa 8 minggu sekali dilakukan. Lalu contoh lainnya yang tadi blended learning, sekarang fully online, itu di AIT. Ini di jurusan yang ada di sini, teknik sipil, elektro, dan rekayasa lingkungan. Dan mengimplementasikan dengan cara, tadi kalau laboratoriumnya harus datang ke kampus, ini dengan jarak jauh, residential school, jadi dia ada berapa sekolah residensi di daerah-daerah yang bisa ditempati, lalu ada pengalaman kerja, dan terakhir software simulasi. Jadi bisa dibilang hampir seluruhannya udah online kalau di AIT ini. Nah, untuk support tersebut, AIT memiliki kantor di beberapa negara pembelajarnya yang ada, yaitu di Kanada, United Kingdom, Egypt, India, Australia, dan New Zealand. Namun, akreditasi di tiap negara berbeda-beda, itu jadi tantangan untuk AIT. Karena akreditasi yang diakui di negara pelajar itu penting untuk disediakan oleh AIT agar company di negara tersebut bisa menerima lulusan-lulusannya. Lalu, mengenai CDIO. CDIO sendiri adalah Conceive, Design, Implement, Operate. Ini konsep dan juga institusi yang menangani mengenai online learning. Nah, untuk implementasinya di Australia, itu menurut paper ini diperlukan engagement stakeholder yang tinggi dan juga utilizasi teknologi yang maksimal. Selain itu, perlu diimplementasi secara dengan edukasi yang aktif dan kolaboratif, serta perencanaan kurikulum yang matang. Ini harapannya dengan 4 dukungan tersebut akan dapat membantu implementasi blended learning dan online learning. Selanjutnya di US Universities, menurut LNNJF di 2008, gap edukasi engineering online di US 2007 itu relatif signifikan karena masih sedikit nih institusi yang menyediakan edukasi engineering online. Selain itu, sudah. Dan untuk di 2017, itu alhamdulillahnya jumlah sekolah yang mengadaptasi engineering
online education itu sudah relatif banyak dibandingin 2007 kemarin, dan mayoritasnya ada di magister atau di master degree-nya. Dan untuk di teknik sipil sendiri itu udah ada 35 universitas yang menyediakan secara online, dan tetap master degree yang memiliki mayoritas yang tertinggi. Itu data dari Guide to Online School di 2017. Dari 35 sekolah tadi, 24 atau 66%-nya itu memiliki academic strength yang relatif tinggi, di atas 60% menurut tadi Guide of Online School itu. Nah, selain mengenai academic strength, juga tentang akreditasi. Ya. Silakan Mas, dipercepat aja. Percepat aja. Oke. Oke, jadi tadi tentang akreditasi, lanjutkan mengenai Flipped Classroom di US, di Colorado, dan implementasinya seperti apa. Lalu di EU Universities, itu fokusnya terhadap tools untuk meningkatkan engagement dengan teknologi mobile dan lab remote-nya. Lalu salah satu implementasinya adalah mobile dan PTEX ini untuk catatan dan juga untuk akses lab secara remote dan self dokumen pembelajaran. Ini disebut lab kreatif oleh EU. Nah, studi kasus lain di EU adalah mengenai penggunaan Moodle, mengenai scalable, reusable, dan manageable. Itu hasilnya bermanfaat, dan aksesibel untuk tunarungu, namun kurang untuk tunanetra. Kesimpulannya, sosial edukasi yang fleksibel dan kreatif itu dibutuhkan untuk mendorong perguruan tinggi agar bisa menggunakan komponen online secara optimal dalam kelas tradisionalnya, atau bahkan bisa 100%. Nah, dengan limitasi dari komponen praktik yang masih dijalankan dalam kampus. Ini yang limitasi yang perlu diselesaikan oleh universitas-universitas yang ada saat ini. Nah, secara sederhana, yang tadi saya jelaskan adalah seperti ini. Jadi, Australia menggunakan associated learning, namun memiliki tantangan untuk akreditasi di negara lain, sedangkan US menggunakan Flipped Classroom, namun masih ada tantangan di tingkat keberhasilannya. Sedangkan di EU, dia fokus ke pengembangan tools, namun masih ada tantangan di aksesibilitasnya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Ya Mas, terima kasih. Menurut saya juga ini sudah bagus ya, dan menarik gitu PPT-nya. Tapi tadi yang catatan saya sama seperti yang sebelumnya, ada beberapa slide yang belum ada ininya ya, judulnya ya. Tadi kayaknya di awal. Iya, ada beberapa yang judulnya ya mungkin di itu bisa ditambahin gitu. Ya, baik, Kak. Oke, ya terima kasih Mas. Kita lanjut ya ke Mas Haris. Silakan langsung di-share aja. Iya, baik, Kak. Sudah terlihat ya harusnya? Ya, sudah. Baik. Selamat siang, perkenalkan saya Haris Abdul Rahman. Saya akan mempresentasikan ringkasan dari jurnal assessment jurnal yang berjudul Assessment Method in Online Graduate Course yang dibawakan oleh si Huan Lu dari Indiana University of Pennsylvania. Berikut adalah alur presentasi yang akan dibawakan kurang lebih seperti ini. Jadi ada introduction, ini yang membahas tentang kursus daring dan assessment atau penilaian. Kemudian ada metodologi, ini membahas tentang bagaimana penulis mengambil informasi dari narasumber. Kemudian yang ketiga adalah result, ini menceritakan hasil dari interview dan analisisnya. Kemudian terakhir adalah diskusi, implementasi, dan rekomendasi. Ini membahas refleksi dari penulisnya sendiri. Kita masuk ke bagian pertama, ini adalah introduksi. Di sini secara singkat saya akan menjelaskan tentang apa sih dari kursus daring itu. Jadi kursus daring ini merupakan alternatif kegiatan belajar mengajar berupa aktivitas tanpa tatap muka secara langsung yang biasanya dilakukan melalui media elektronik seperti komputer atau smartphone. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui siaran langsung maupun melalui rekaman. Pada jurnal tersebut dicantumkan sebuah survei yang menunjukkan pada per tahun tahun 2011 ada 6,7 siswa yang mengambil kursus daring ini, di mana paling sedikitnya itu ada 1 siswa yang mengambil 1 kursus. Tentu jumlah ini sangat banyak. Siapa aja sih yang ngambil? Nah, ini yang ngambil ini kebanyakan itu orang dewasa karena waktunya yang fleksibel. Jadi bisa dilakukan sambil bekerja paruh penuh atau mengurusi keluarga. Nah, namun seiring berjalannya waktu nih, konsen terhadap penilaian atau kursus daring ini mulai dipertanyakan karena ini kan termasuk baru gitu ya pada tahun tersebut.
sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih fungsi dari penilaian atau asesmen itu. Nah, asesmen itu sebenarnya dilakukan oleh tenaga pengajar untuk mengukur 3 hal berikut. Itu adalah sejauh mana siswa itu belajar, kemudian kiat belajar yang dilakukan oleh siswa itu seperti apa, dan terakhir cara siswa mengatur waktu belajar. Sayangnya, nggak banyak studi yang menunjukkan bentuk asesmen apa yang sebenarnya berhasil untuk mengukur 3 hal tersebut, khususnya untuk tingkat pasca sarjana. Nah, dari sini kita akan tarik sebuah pertanyaan, itu adalah apa sih karakteristik utama dari metode penilaian yang digunakan dalam kursus pasca sarjana daring, dan pertimbangan apa yang dimiliki oleh tenaga pengajar untuk menggunakan metode tersebut. Berikutnya kita akan masuk pada metodologi. Jadi, sini kita membahas sedikit lagi tentang asesmen sendiri. Jadi menurut Simonson, asesmen sendiri itu ada 2, jadi ada bentuk tradisional dan alternatif, di mana bentuk tradisional itu bentuknya ada pilihan ganda, terus ada pertanyaan benar salah, atau isinya singkat maupun esai. Sedangkan untuk alternatif ini bentuknya lainnya, jadi seperti ada self assessment, assessment, portfolio, project, dan lain sebagainya halnya. Menurut literatur tersebut, penilaian tradisional ini agak sedikit sulit nih untuk diaplikasikan pada kursus daring, dan penilaian alternatif ini dinilai lebih bermanfaat. Nah, keunggulannya apa sih sebenarnya dari alternatif assessment itu? Jadi untuk keunggulannya itu antara lain, pertama ya, mudah dilacak, dipantau, didokumentasikan karena semuanya itu dilakukan secara daring ya. Kemudian bebas akses dan belajar mandiri, jadi siswa itu bisa mengakses sendiri materinya, terus mengulang kembali materinya. Dan terakhir ini meningkatkan cara berpikir siswa. Nah, sayangnya karena ada minim interaksi ya dari kursus daring ini, muncul kelemahan dari alternatif assessment ini. Kelemahannya apa aja sih? Jadi antara lain itu ada 3. Pertama, siswa itu butuh bimbingan, jadi nggak semua siswa itu bisa belajar mandiri. Nah, dari kebutuhannya ini, akhirnya muncul harus ada tenaga pengajar dong yang membantu membimbing. Nah, sayangnya kemampuan dari tenaga pengajar ini terbatas, nggak bisa memantau semua siswa secara langsung. Nah, dari kemampuan terbatas ini akhirnya berujung pada sistem yang fatal, jadi sulit memantau ketika ujian. Nah, sayangnya nggak banyak juga literatur yang membahas khusus daring ini, dan biasanya kalaupun ada itu biasanya dari opini pribadi. Berikutnya ini adalah riset kualitatif yang dilakukan oleh penulis. Jadi penulis itu mengambil 20 narasumber yang berasal dari 5 disiplin yang berbeda, di mana ada 22 kursus yang diajarkan oleh mereka. Jadi ada 2 orang yang mengajar 2 kursus. Kemudian untuk riset kualitatif juga dilakukan analisis dokumen. Itu seperti mengumpulkan silabus, terus ada dokumen relevan lainnya seperti deskripsi dari penilaian atau template penilaian. Nah, untuk riset untuk analisis dokumen ini ada 2 pendekatan, itu menentukan kategori dan eksplorasi pola. Di mana untuk yang menentukan kategori ini, si penulis itu membuat sendiri nih kategorinya, kira-kira asesmen yang ini sama dengan asesmen yang mungkin bisa dikelompokkan seperti itu. Namun cara ini ternyata tidak berhasil karena apa yang diceritakan oleh narasumber itu berbeda. Jadi akhirnya masuk menggunakan pendekatan eksplorasi pola. Interviewnya, jadi interview ini dilakukan secara semi terstruktur. Jadi sebelum interview ini semua dokumen itu dipegang dulu oleh tenaga pengajar, terus dipelajari dulu. Habis itu kursusnya juga diobservasi juga secara langsung atau secara tidak langsung. Terus tujuan dari interview ini sebenarnya itu mengambil informasi yang nggak ada ketika analisis dokumen. Nah, hasil dari interview ini nanti dianalisa dengan metode induktif. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung pada resultnya. Jadi dari 21 kategori dari hasil interview tersebut dikelompokkan menjadi 6 kategori besar. Yang pertama itu adalah diskusi sinkron. Jadi seluruh siswa ini diminta untuk melakukan diskusi secara asinkron pada forum yang telah disediakan. Diskusi ini bisa dilakukan secara harian atau per minggu. Dari tenaga pengajar sendiri berharap diskusi asinkron ini bisa berjalan secara natural ya, di mana siswa itu dapat berbagi, menerima, dan memberikan bantuan apapun dan kapanpun ya mereka butuhkan gitu, tanpa dipaksa berpartisipasi dalam diskusi. Keuntungannya itu tentu untuk membentuk komunitas, jadi nggak ada siswa yang terisolasi atau apapun gitu. Terus juga bisa membantu siswa tes itu menjadi reflektif, jadi dia paham nih seberapa paham dia terhadap materi yang telah disampaikan di kelas gitu.
tentu nggak semua pengajar ini setuju dengan diskusi asinkron ini. Jadi ada yang berpendapat bahwa seharusnya siswa itu lebih penting memahami materi yang di kelas dibanding melakukan diskusi. Semacamnya seperti itu. Yang kedua itu adalah berpikir kritis dan keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya. Namanya mungkin agak sedikit rumit, tapi intinya itu siswa diminta untuk melakukan kritik terhadap bahan bacaan seperti misalnya buku, artikel, materi, website, atau pekerjaan orang lain. Kritik ini membantu untuk menganalisa hasil pekerjaan rekannya. Jadi nggak hanya memberikan saran, tapi juga melihat celah yang kurang dari pekerjaan temannya. Gitu. Selain itu, selain kritik ya, jadi ada kuis dan ujian. Kuis dan ujian termasuk dalam berpikir kritis juga gitu. Kemudian next, yang ketiga ini adalah penilaian kasus dunia nyata. Ini mayoritas dari tenaga pengajar meminta siswanya untuk mengambil kasus dunia nyata untuk setiap proyeknya mereka. Jadi tujuannya untuk memunculkan sifat proyek yang otentik di mana siswa itu jadi lebih mengenal lebih jauh dari kasusnya sendiri. Bentuknya itu antara lain seperti membuat bahan ajar seperti yang kita lakukan pada saat ini, kemudian mengikuti workshop dan membuat intisari dari kegiatan tersebut, kemudian ada melakukan interview dengan requirement yang telah dibuatkan oleh tenaga pengajar, dan selain itu juga ada mengaplikasikan pengetahuan dan skill yang didapat dari kelas ke tempat kerjanya. Kemudian keempat, ini adalah penilaian penulisan. Ini merupakan jenis tugas yang paling banyak diminta di sistem daring karena minimnya interaksi tersebut. Kategori ini meliputi beragam bentuk penilaian, misalnya dari esai, laporan lapangan, ringkasan, bahkan bentuk kritik yang tadi ada di kategori sebelumnya itu diminta dalam bentuk penulisannya juga. Dari 21 kategori itu hanya sedikit yang tidak menitik beratkan pada penulisan, itu seperti kuis, konsep mapping, dan presentasi. Kurang lebih seperti itu. Next-nya, yang kelima, ini adalah penilaian yang jelas dan detail. Jadi, karena minim interaksi, banyak instruktur yang nggak hanya merinci persyaratan tugasnya, tapi juga memberikan instruksi yang jelas untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, tugas itu didetail serinci mungkin, jadi untuk permudah siswanya. Selain itu juga biasanya tenaga pengajar memberikan 1-2 contoh dari tugas tersebut gitu. Bentuk akhirnya selalu berupa tulisan, entah itu proyek atau bukan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Ini bentuknya itu tas singkat dan berkelanjutan selama 3 minggu atau lebih. Tugas ini membantu siswa belajar lebih mudah dan lebih mudah dievaluasi juga oleh tenaga pengajar. Selain itu juga membantu siswa jadi lebih terarah ketika mengerjakan tugasnya. Terakhir ada diskusi, implikasi, dan rekomendasi. Dari 20 peserta yang melakukan implementasi dengan baik terhadap kursus yang dibawa oleh mereka gitu. Artinya dari perspektif penulis semuanya sudah tepat. Pun poin yang ditonjolkan oleh penulis antara lain yang pertama adalah timeline bisa membantu siswa untuk memantau tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua itu banyak tugas dalam bentuk tulisan, jadi alternatifnya agar lebih bervariasi bisa menggunakan metode R2D2, yaitu berupa read, reflect, display, and do. Jadi nggak hanya menulis tapi juga bercerita. Terus juga banyak tugas ini menitik beratkan pada domain kognitif. Next-nya ada diskusi asinkron ini yang paling banyak digunakan. Jadi dari 22 kursus ada 17 kursus yang menggunakan diskusi asinkron yang memacu siswa untuk merefleksi dirinya. Ujian dari kursus daring ini menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti sintesis, analisis, berpikir kritis, dan berpikir reflektif. Terus terakhir, banyak tugas yang diberikan, banyak tugas yang seharusnya diberikan itu mengacu pada kasus dunia nyata yang bersifat otentik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang kebanyakan bekerja penuh waktu. Jadi dapat membantu menghubungkan secara langsung antara tugas dengan pekerjaannya mereka.
Kemudian implikasi dan rekomendasinya untuk metode penilaian ini ada 3 poin yang digaris bawahi oleh penulis. Jadi tugas penilaian itu harus bersifat berkelanjutan dan memantau proses serta produk pembelajaran siswa. Kemudian ada harus dilakukan secara eksplisit mengenai tujuan, nilai, persyaratan, dan kriteria penilaian sendiri. Kemudian harus bersifat otentik karena membantu siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari di dunia nyata. Kemudian pedoman atau pustaka itu dapat membantu tenaga pengajar dalam membuat metode penilaian tersebut. Perlu ada generalisasi terhadap riset kualitatif ini, jadi implementasinya tergantung dari pendengar dan kasusnya itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mungkin catatan dari saya, tadi kan ada satu slide yang isinya satu gambar full, terus ada tulisannya ya Mas ya. Iya. Mungkin bisa dibaca lagi di penjelasannya kiat-kiat, bagaimana cara menulis antara gambar, teks, nanti juga misalkan nanti ada suara, itu penempatannya di mana. Jadi tadi kalau menurut saya jadi kayak menyalahi aturan kiat gitu ya. Nah itu silakan dibaca lagi. Dan juga menurut saya masih banyak teks Mas. Jadi dan di satu slide itu langsung ditampilkan sekian banyak informasi, jadi agak capek gitu saya ngikutinnya. Mungkin itu yang perlu diakalin lagi gimana caranya supaya yang bacanya itu jadi lebih yang menontonnya kan nanti kan akan dibuat video juga kan ya. Jadi yang menyimak dan yang melihat videonya itu akan jadi lebih tertarik terus untuk mengikuti si pembelajarannya gitu. Itu sih Mas catatan dari saya ya. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin kita sebentar saya coba tanya dulu. Oke, sebentar saya coba tanyakan dulu ke Pak Yosep. Ini saya cek tadi udah yang sudah presentasi ada 9 orang ya. Oke baik, karena kan waktu juga sudah habis ya untuk yang hari ini. Dari yang semuanya nanti kita akan lanjut lagi ya, kan karena ada satu pertemuan lagi, pertemuan pengganti libur nasional ya. Nah jadi nanti saya dan Pak Yosep akan diskusi untuk mencari waktu penggantinya. Jadi cukup sekian ya. Tadi ada info juga dari Pak Yosep. Mohon maaf ya, Pak Yosep belum bisa hadir full di kuliah hari ini karena sedang ada urusan, sedang ada rapat dengan Diktik. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Silakan bagi yang teman-teman kan tadi sudah melihat beberapa referensi dari yang lainnya. Silakan untuk yang nanti video untuk pembuatan video silakan diambil tadi referensinya, ambil yang bagus-bagusnya, diterapkan di masing-masing
pekerjaannya teman-teman. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.